Audiobook Pikiran adalah Medan Perang. Menangkan perang dalam pikiran Anda by Joyce Meyer. Daftar isi bagian 1. Pentingnya pikiran. Pendahuluan. 1. Pikiran adalah medan perang. Kedua, kebutuhan penting. Ketiga, jangan putus asa. Keempat, sedikit demi sedikit. Kelima, bersikaplah positif. Keenam, roh-roh pembelenggu pikiran. Ketujuh, tentang hal yang sedang Anda pikirkan. Bagian kedua, keadaan pikiran. Pendahuluan. Lanjut ke 8. Bilakah pikiran saya normal? 9. Pikiran melantur dan penasaran. 10. Pikiran yang bingung. 11. Pikiran yang cemas dan gelisah. 13. Pikiran yang menghakimi, mengecam, dan mencurigai. 14. Pikiran yang pasif. 15. Pikiran Kristus. Bagian ketiga, mentalitas padang gurun. Pendahuluan. Bagian ke-16. Masa depan saya ditentukan oleh masa lalu dan masa kini saya. 17. Saya tidak mau bertanggung jawab. 18. Saya tidak sanggup jika keadaannya terlampau sulit. 19. Saya tidak dapat menolaknya. Saya ketagihan. 20. Jangan menyuruh saya menunggu. Saya menginginkannya. Jangan menyuruh saya menunggu. Saya menginginkannya sekarang. 21. Itu bukan salah saya. 22. Hidup saya sangat merana. 23. Saya tidak layak menerima berkat Tuhan. 24. Mengapa saya tidak harus cemburu? 25. Saya melakukannya menurut cara saya sendiri. Bagian 1. Pentingnya pikiran. Pendahuluan. Karena senjata peperangan kami bukanlah fisik, dalam kurung senjata daging dan darah, tetapi perkasa di hadapan Allah untuk keruntuhan dan kehancuran benteng-benteng. Dalam kurung karena kami menyangkal alasan dan teori dan penalaran dan setiap kesombongan dan keangkuhan yang melawan pengenalan sejati akan Allah. Dan kami menggiring setiap pikiran dan maksud menuju kepatuhan kepada Kristus, Sang Mesias, Dia yang diurapi. Diambil dari 2 Korintus pasal 10 ayat 4 dan 5 dari Amplified New Testament. Bagaimanakah kita dapat
mengungkapkan betapa pentingnya pikiran kita sehingga dapat membentangkan arti sesungguhnya dari Amsal 23 ayat 7 versi Amplified Old Testament yang berbunyi, karena sebagaimana dia, seorang pribadi, berpikir dalam hatinya, demikianlah dia. Semakin lama saya melayani Tuhan dan mempelajari firman-Nya, saya semakin sadar tentang pentingnya pikiran dan perkataan. Secara teratur saya merasa Roh Kudus membimbing saya untuk mempelajari segi-segi ini. Saya telah berkata dan saya percaya hal ini benar, bahwa selama kita ada di bumi ini, kita perlu mempelajari segi-segi pikiran dan perkataan. Betapapun banyaknya segi-segi yang kita ketahui, selalu ada hal-hal baru untuk dipelajari, dan hal-hal yang telah kita pelajari sebelumnya perlu disegarkan kembali. Apakah arti sesungguhnya dari Amsal pasal 23 ayat 7 mengacu pada Alkitab King James Version KJV berbunyi sebagai berikut. Sebagaimana dia, seorang manusia, berpikir dalam hatinya, demikianlah dia. Terjemahan lain menyatakan, sebagaimana seorang manusia berpikir dalam hatinya, demikianlah dia jadinya. Pikiran adalah pemimpin atau pelopor dari semua tindakan. Ditinjau dari Roma pasal 8 ayat 5 versi ANT, American New Testament, menerangkannya dengan jelas sebagai berikut. Karena mereka yang menuruti daging dan dikendalikan oleh hasratnya yang najis, menetapkan pikiran mereka dan mengejar hal-hal yang memuaskan daging. Tetapi mereka menuruti roh dan dikendalikan oleh hasrat dari roh, menetapkan pikiran mereka dan mencari hal-hal yang memuaskan roh, dalam kurung Roh Kudus. Tindakan-tindakan kita adalah akibat langsung dari pikiran kita. Jika kita mempunyai pikiran negatif, maka kita akan mempunyai kehidupan negatif. Sebaliknya, jika kita membarui pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan seperti yang dijanjikannya oleh kitab Roma pasal 12 ayat 2. Membuktikan dalam pengalaman kita kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna bagi hidup kita. Saya telah membagi buku ini dalam 3 bagian utama. Bagian pertama berkaitan dengan pentingnya pikiran. Saya ingin mengukuhkan di hati Anda untuk selama-lamanya bahwa Anda perlu berpikir tentang hal yang sedang Anda pikirkan. Banyak masalah manusia yang berakar dalam pola pemikiran, dan inilah yang sesungguhnya menghasilkan
masalah-masalah yang mereka alami dalam hidup mereka. Iblis menawarkan pemikiran yang keliru kepada setiap orang, tetapi kita tidak perlu menerima tawarannya. Pelajarilah jenis pemikiran yang berkenan kepada Roh Kudus dan juga yang tidak berkenan kepadanya. Dalam kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 4 dan 5 dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa kita harus mengetahui firman Tuhan untuk dapat membandingkan apa yang ada dalam pikiran kita dengan apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Setiap pikiran yang berusaha untuk meninggikan dirinya melampaui firman Tuhan harus kita runtuhkan dan menggiringnya sebagai tawanan kepada Yesus Kristus. Saya berdoa agar buku ini dapat membantu Anda melakukan hal itu. Pikiran adalah medan peperangan. Sangatlah penting agar kita mengatur pikiran kita sesuai dengan pikiran Tuhan. Proses ini akan membutuhkan waktu dan penyelidikan. Jangan menyerah. Karena sedikit demi sedikit Anda akan berubah semakin giat. Anda mengubah pikiran Anda menuju perbaikan. Maka kehidupan Anda akan berubah menjadi lebih baik bila Anda mulai memahami rencana Tuhan yang baik bagi Anda dalam pemikiran Anda. Maka Anda akan mulai berjalan di dalam rencana itu. Satu, pikiran adalah medan perang. Karena kita tidak bergulat melawan daging dan darah, bertanding hanya menghadapi lawan fisik, tetapi melawan despotisme, melawan penguasa-penguasa, melawan roh-roh pemimpin yang adalah pemerintah-pemerintah dunia dari kegelapan sekarang ini, melawan kuasa-kuasa roh kefasikan di lingkungan adikodrati atau surgawi. Dikutip dari Efesus pasal 6 ayat 12 versi Amplified New Testament. Dari ayat Alkitab di atas, kita melihat bahwa kita berada dalam medan perang. Penelitian yang cermat dari ayat ini memberitahukan kita bahwa peperangan kita bukanlah melawan manusia lain, melainkan melawan iblis dan roh-roh jahatnya. Musuh kita, iblis, berusaha untuk mengalahkan kita dengan siasat dan tipu daya melalui rencana yang diatur rapi dan tipuan yang dipikirkan dengan matang. Iblis adalah pendusta. Yesus menyebut dia bapa segala pendusta dan dari semua yang palsu. Tertulis dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 44 versi Amplified New Testament. Jadi Yesus mengatakan bahwa iblis adalah bapa segala pendusta. Iblis mendustai Anda dan saya. Dia memberitahu kita hal-hal tentang diri kita, tentang orang lain, dan tentang keadaan yang tidak benar. Namun dia tidak memberitahu kita seluruh dusta sekaligus. Iblis
mulai menyerang pikiran kita dengan pola yang licik dari gagasan, kecurigaan, kebimbangan, ketakutan, dan rasa ingin tahu, penalaran, dan teori kecil yang terus-menerus mendesak. Dia bergerak dalam lambat dan hati-hati. Bagaimanapun rencana yang diatur rapi membutuhkan waktu, dan iblis sangat profesional dalam hal itu. Ingat, dia mempunyai siasat untuk peperangannya. Dia telah lama sekali mempelajari diri kita, yaitu manusia. Iblis tahu apa yang kita sukai dan apa yang tidak kita sukai. Dia tahu kegelisahan kita, kelemahan kita, dan ketakutan kita. Sekali lagi ditekankan, iblis tahu kegelisahan kita, kelemahan kita, dan ketakutan kita. Dia tahu hal yang paling mengganggu kita. Dia bersedia meluangkan berapapun lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengalahkan kita. Salah satu bakat iblis ialah kesabaran. Meruntuhkan benteng-benteng. Karena senjata peperangan kami bukanlah fisik, senjata daging dan darah, tetapi perkasa di hadapan Allah untuk keruntuhan dan kehancuran benteng-benteng. Karena kami menyangkal alasan dan teori dan penalaran dan setiap kesombongan dan keangkuhan yang melawan pengenalan sejati akan Allah, dan kami menggiring setiap pikiran dan maksud menuju kepatuhan kepada Kristus, Mesias, Dia yang diurapi. Dikutip dari surat 2 Korintus pasal 10 ayat 4 dan 5, versi Amplified New Testament. Melalui siasat yang cermat dan tipu daya yang licik, iblis berusaha mendirikan benteng-benteng dalam pikiran kita. Benteng adalah suatu wilayah di mana di dalamnya kita dibelenggu karena cara pemikiran tertentu. Dalam nas ini, Rasul Paulus memberitahu kita bahwa kita mempunyai senjata yang kita butuhkan untuk mengalahkan benteng-benteng iblis. Kita akan lebih banyak belajar tentang senjata ini kemudian, tetapi sekarang perhatikanlah sekali lagi, kita melihat bahwa kita terlibat dalam peperangan, yaitu peperangan rohani. Ayat 5 dengan jelas menunjukkan letak medan perang tempat peperangan ini berkecambuk. Terjemahan The Amplified Bible dari ayat ini menyatakan bahwa kita harus mengangkat senjata ini dan menolak argumen. Iblis berbantah dengan kita. Dia menawarkan sejumlah teori dan alasan-alasan. Semua kegiatan ini berlangsung dalam pikiran. Pikiran adalah medan peperangan. Ringkasan dari situasi. Jadi sejauh ini kita telah melihat bahwa 1. Kita terlibat dalam perang. 2. Musuh kita adalah iblis. Ketiga, pikiran kita adalah medan peperangan. Keempat,
Iblis bekerja keras untuk mendirikan benteng dalam pikiran kita. Kelima, dia melakukannya melalui siasat dan tipu daya, melalui rencana yang diatur rapi dan tipuan yang direncanakan dengan matang. Keenam, dia tidak tergesa-gesa. Dia meluangkan waktu untuk menggarap rencananya. Biarlah kita menyelidiki rencananya dengan jelas melalui sebuah perumpamaan.